Beberapa hari kemudian di pagi hari, ada nomor yang tidak dikenal memberitahukan semua tentang masa lalu Aileen. Dari foto, rekaman video, rekaman suara, dan semua yang berhubungan dengan masa lalu Aileen. Ternyata Aileen bukan anak dari Mama Faza, melainkan ia diadopsi oleh Mama Faza dari panti asuhan beberapa tahun lalu. Dan memang Mama Faza dekat dengan Bunda Regan dari dulu. Anak kandung Mama Faza meninggal saat ia baru melahirkan. Maka dari itu, Mama Faza ingin mengadopsi seorang anak perempuan yang sama seperti anaknya yang meninggal. Dan Aileen pun diadopsi oleh Mama Faza. Namun kali ini Mama Faza sedang terbaring lemah di rumah sakit di Malaysia. Saat Aileen sedikit demi sedikit mengingat kejadian masa lalunya, kepala Aileen sering sakit dan kadang tiba-tiba ia pingsan saat berpikir keras. Aileen juga ingat kalau dia mempunyai seorang kakak yang selama ini menjaganya di panti asuhan yang bernama Peter. Regan juga baru mendengar cerita yang baru saja ia ketahui, bahwa Aileen ternyata bukan anak dari Mama Faza. Ia tidak menyangka jika hidup Aileen di masa lalu terbilang sangat menyedihkan. Regan berpikir hidup Aileen tidak semenyedihkan itu. Dengan lembut, Regan memeluk Aileen ke dalam pelukannya dengan foto Aileen kecil di mana-mana. Aileen mengingat masa lalunya dan menceritakannya kepada Regan. Ia menangis mengeluarkan air mata kesedihannya. Dan Regan dapat ikut merasakan bagaimana rasa sesak yang Aileen rasakan saat ia bercerita. Dan sekarang Mama Faza juga tidak ada di sampingnya untuk menenangkannya. Mungkin Bunda tahu masalah ini, hanya saja Bunda tidak ingin mengingat masalah itu. Secara Aileen sudah bahagia sekarang. Menangislah Aileen, jangan ditahan. Keluarkan semua beban yang kamu rasakan. Limpahkan semua kepadaku Aileen, jangan pernah memendamnya sendiri. Menangislah, ujar Regan. Aku kangen Mama, Regan. Regan membiarkan Aileen menangis di dalam pelukannya. Tangan Regan terus saja mengusap punggungnya. Ia berharap itu akan memberikan ketenangan untuk Aileen. Aku akan menjagamu. Aku akan melindungimu dari apapun. Aku tidak akan membiarkan orang lain membuatmu menangis, sekalipun itu orang tuamu sendiri dan keluargamu, gumam Regan. Regan benar-benar dikejutkan bukan main dengan kenyataan dari hidup Aileen, di mana orang tua kandung Aileen ternyata masih hidup. Akan tetapi, dia tidak pernah mencari Aileen. Dan sampai kapanpun, Aileen hanya akan menganggap Mama Faza adalah satu-satunya orang tua yang dia miliki. Sungguh rasanya Regan ingin mengutuk orang tua Aileen detik itu juga, setelah mendengar semua penuturan dan semua kenyataan hidup Aileen. Regan juga sudah mengkonfirmasi langsung kepada Bunda, dan Bunda juga membenarkan kisah Aileen itu. Regan tidak menyangka jika ada orang tua yang mengorbankan putrinya dengan sangat keterlaluan hanya demi sebuah bisnis. Mengorbankan apapun untuk bisnis itu tidak menjadi masalah. Bahkan, Regan juga sudah terbiasa mendengar anak-anak pembisnis ternama yang saling menjodohkan putra-putri mereka demi bisnis. Tapi yang dialami Aileen sungguh menyedihkan dan tidak harus dilakukan, di mana ia harus rela disembunyikan hanya karena dia anak pertama dan terlahir sebagai perempuan. Kamu tahu kan, mereka datang kembali bukan untuk menjemputku saat itu. Mereka malah mengadopsi anak lain dari panti asuhan yang sama. Kenapa? Apa mereka tidak memikirkan perasaan aku? Aku bahkan selalu menunggu kedatangan mereka, sampai aku lelah menunggu dan membiarkan orang lain untuk mengadopsiku. Rasanya masih belum dapat dipercaya jika orang tua yang paling dekat denganku saat ini, sahabatku serta yang kuanggap sebagai kakakku sendiri malah diangkat sebagai anak oleh orang tua kandungku.
Apa aku benar-benar tidak pantas menjadi anaknya? Regan, apa salah jika aku terlahir sebagai perempuan? Bagaimana jika aku terlahir sebagai laki-laki? Apa keadaannya tidak akan seperti ini? Aileen menangis mengingat semuanya. Jangan dipikirin dulu ya, kamu tenang dulu, nanti kita bicara lagi. Aileen menganggukkan kepalanya. Sekarang kita sarapan dulu yuk, aku sudah masak sesuatu untuk kamu. Kamu yang masak? Tanya Aileen. Ya tidak sih, ini dibantu sama Bik Mina, tapi sedikit aja. Ya cuma 75%. Aku mau digendong, ucap Aileen dengan manja. Ayo jalan aja. Aduh, kepalaku pusing banget kan, kelamaan nangis sepertinya. Regan mengecup dalam pucuk kepala Aileen. Habis ini sudah tidak sakit lagi kok, ujar Regan. Masih sakit. Mau dicium lagi? Ucap Regan dan Aileen menggelengkan kepalanya. Aku mau makan aja, aku lapar. Ya udah, ayo kita ke bawah, ajak Regan. Saat Aileen hendak turun dari tempat tidur, Regan menggendong Aileen. Astaga, aku tidak akan membiarkan istriku kelaparan. Ayo sini aku gendong. Kita harus secepatnya makan. Ini sudah terlalu telat untuk sarapan, ucap Regan. Regan pun mendudukkan Aileen di kursi. Diam dan jangan melakukan apapun. Hari ini kamu ratu, jadi biarkan aku melakukan semuanya untukmu. Aileen tersenyum malu. Baiklah, lakukan apa yang ingin kamu lakukan untukku, saut Aileen. Regan melihat makanannya yang sudah tidak berasap. Ah, ini sudah dingin. Pastinya rasanya semakin tidak enak. Mau aku buatkan ulang? Ah, tidak perlu Regan. Aku makan yang itu aja. Sini, kemarikan piringnya. Aku mendadak tidak yakin. Sepertinya kamu harus sarapan buatan bibi aja deh. No, aku ingin itu. Ayolah, astaga, udangnya menggoda. Hei, kamu tergoda hanya karena udang. Lebih menggoda udang atau aku? Ujar Regan. Aileen tertawa. Astaga, kamu ini ingin disamakan dengan makanan? Ya tidak juga sih. Ya mana, cepet, sini kembalikan. Cacing-cacing di perutku sudah memberontak nih. Baiklah sayang, ini silakan dimakan ya. Jangan dilanjutkan jika rasanya aneh. Katakan aja, aku tidak akan sakit hati dan aku tidak akan menyuruhmu untuk menghabiskan semuanya. Sudah selesai belum bicaranya? Aku mau makan nih. Oh, ya udah selesai kok. Aileen menyendokkan nasi ke dalam mulutnya. Bagaimana? Enak tidak? Kalau tidak enak, ya udah, jangan dimakan. Regan melebarkan matanya saat Aileen memotong pembicaraannya dengan memasukkan sendok nasi goreng ke dalam mulutnya. Kamu bawel banget sih sayang. Aku kan sedang menikmati nasi goreng buatan suami aku. Kalau kamu ganggu dan bicara terus, aku akan pindah nih makannya, ucap Aileen. Sayang, ini tuh terlalu asin, ucap Regan dengan malu. Jangan menghina makanan buatan suamiku. Kamu di sini kan bawahanku, aku ratunya dan suamiku rajanya. Tapi kamu lagi jadi bawahanku kan? Jadi diam dan jangan ganggu aku untuk menikmati ini semua. Tapi sayang, itu diam atau aku tambal mulut kamu pakai cobek ini. Asal kamu tahu ya, ini tuh sangat lezat dan aku suka asin. Jadi pas-pas aja di lidah aku. Regan menatap Aileen dengan bingung. Bagaimana bisa? Wanita itu terlihat sangat menikmati nasi gorengnya. Menurut Regan itu sangat keasinan. Sayang, udah ya, nanti kamu sakit perut. Aileen memukul tangan Regan yang mencoba mengambil piring yang berisi nasi goreng. Tidak bisakah kamu membiarkan aku menikmati makanan ini? Kamu fokus saja pada sarapanmu dan jangan ganggu aku. Bukan begitu sayang. Aileen langsung berjalan membawa sepiring nasi goreng itu menuju kamarnya. Sayang, mau kemana? Tanya Regan. Aku mau menikmati makanan ini dengan nikmat tanpa ocehan darimu. Regan menghela nafas dan berjalan ke dapur menemui Bik Mina. Bi, panggil Regan.
Iya tuan, ada apa? Apa nasi goreng yang tadi saya masak masih ada, Bi? Masih tuan, mau saya siapkan? Oh tidak Bi, tolong dibuang aja ya Bi. Baik tuan. Oh ya Bi, tunggu dulu. Coba Bibi cicipi rasa nasi gorengnya. Sebentar ya, Bibi ambil piring sama sendok dulu. Bi Mina pun langsung menyendokkan nasi goreng dari penggorengan lalu memasukkannya ke dalam mulut. Bagaimana Bi rasanya? Tanya Regan. Rasanya sangat asin ya Bi. Jujur aja Bi, saya tidak akan marah kok. Iya tuan, ini sangat asin. Rasa asinnya masih bisa dinikmati tidak Bi? Tanya Regan. Jujur saja tidak tuan, ini terlalu asin. Benar-benar seperti makan garam pakai nasi goreng. Ya, tapi jangan terlalu jujur juga Bi, saya kan jadi malu. Jawab Regan. Maaf tuan, ya udah buang aja Bi semuanya. Regan langsung berlari ke arah kamarnya. Regan membulatkan matanya, tidak percaya saat Aileen benar-benar terlihat menikmati nasi goreng buatannya. Bahkan Aileen sudah hampir membersihkan piringnya. Dengan langkah lebar, Regan langsung menarik paksa piring itu dari Aileen. Apa yang kamu lakukan? Kemari kan, aku masih lapar. Kamu gila ya, Lin? Iya, aku gila. Aku sedang malas ya berdebat. Ayo kembalikan piringnya. Biarkan aku menghabiskan nasi goreng itu. Please, itu enak sekali. Tidak usah berbohong. Jelas-jelas rasanya sangat asin. Bi Mina aja juga mengatakan kalau ini asin kok. Jadi tidak perlu memuji hasil masakanku jika rasanya memang tidak enak. Lidah kalian tuh yang aneh berarti. Jelas-jelas tidak terlalu asin. Ayo sini piringnya. Dan jangan ganggu aku makan, atau aku ngambek nih seharian sama kamu. Tapi sayang, udah sana keluar, aku ngambek nih. Nanti kalau kamu sakit perut gimana? Ya udah, tinggal ke dokter aja. Masa ke mall sih? Ayo dong Lin, jangan buat aku kesel deh. Apaan sih? Jelas-jelas kamu yang buat aku kesel. Ya udah, nih habiskan. Tapi habis ini kamu minum air putih yang banyak ya. Aileen tampak berbinar saat kembali menerima piring nasi goreng yang dibuat oleh Regan dan tanpa memperdulikan Regan yang sedang menatapnya. Padahal jika tidak dihabiskan aku lebih senang karena itu tidak akan membuat kamu sakit perut, gumam Regan. Nasi gorengnya masih ada lagi tidak? Tanya Aileen. Tidak, ucap Regan menatap tajam Aileen. Tidak perlu melotot seperti itu Regan, aku benar-benar menikmati dan rasanya memang enak. Tidak, itu aneh. Lidah kamu tuh yang aneh. Ya sudah lupakan. Kamu kenapa belum berangkat kerja? Mentang-mentang bos datang ke kantor seenaknya. Lah, tadi kan habis dengerin kamu cerita. Oh, jadi kamu nyalahin aku nih pas aku cerita. Terus tadi kenapa maksa-maksa minta diceritain, hah? Iya sih, lagi pula terserah aku dong mau datang ke kantor jam berapa. Yang seharusnya sudah berada di kantor jam segini tuh kamu. Aduh, saya merasa tidak enak badan nih Pak. Izin tidak masuk ke kantor ya Pak. Mana ada izin ke bos seperti itu. Tidak sopan sekali, ucap Regan. Aduh Regan, ribet banget sih. Pokoknya aku izin tidak masuk ya. Kamu berangkat kerja sana. Otak kamu bermasalah, tanya Regan. Maksud kamu apaan? Ya siapa tahu abis mengingat semuanya otak kamu sedikit error. Makanya kamu tuh aneh banget hari ini. Kok kamu ngatain aku begitu sih? Aileen pura-pura menangis. Tidak. Sudah cukup tadi menangisnya. Jangan ditambah lagi. Nanti mata kamu jadi sembab. Ya sudah, sana keluar. Lebih baik kamu kerja daripada kamu gangguin aku, ucap Aileen. Aileen langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur lalu menyelimuti seluruh tubuhnya dengan selimut. Kamu baru selesai makan loh ya. Jangan langsung tiduran. Bangun dan jangan membuatku marah. Tidak mau, aku tuh lelah. Aku masih ngantuk sekarang. Bangun atau... Aileen langsung menyingkap selimut dan duduk dengan ekspresi yang kesal. Perasaan ngancem mulu, menyebalkan. Jangan langsung tiduran. Kalau habis makan sayang, setidaknya duduk dulu beberapa menit. Padahal sudah duduk beberapa detik tadi. Menit sayang, bukan detik. Bawel
Regan menggeram kesal menghadapi Aileen yang tiba-tiba saja sangat menyebalkan hari ini. Sementara Aileen tampak acuh tak acuh dan tidak memperdulikan tatapan Regan. Regan pun langsung berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya sebelum ia pergi ke kantor. Setelah memastikan Regan masuk ke dalam kamar mandi, Aileen kembali merebahkan dirinya. Aileen benar-benar merasa dirinya sangat lelah. Mungkin karena kelelahan menangis dan otaknya habis berpikir keras untuk mengingat, atau mungkin karena hal lain. Ya entahlah, Aileen mendadak malas untuk memikirkan semua itu.